Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang beranggotakan saya sendiri Putri Nur Aziza dan Sika Malianti Salsabila. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia. Di dalamnya juga terkandung cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah. Sebagai ideologi, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala usaha dan gerak Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah juga merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah yang harus dicapai. Penjelasan tentang anggaran dasar tercantum dalam buku ADART Muhammadiyah. Konsep ideologi anggaran dasar Muhammadiyah disusun oleh Ki Bagus Hadi Kusumo selama beliau menjadi pemimpin Muhammadiyah pada periode 1944 sampai 1953. Dan rumusan tentang anggaran dasar Muhammadiyah ini beliau kenalkan pada saat Muktamar Darurat di Jogja pada tahun 1945 dan disahkan pada tahun 1945 saat Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta. Setelah itu disempurnakan oleh tim yang beranggotakan Profesor Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singo Dimedjo, Zain Jambek, dan Ria Hamka. Latar belakang lahirnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah karena untuk mengatasi problem dalam diri Muhammadiyah sendiri, karena selama 40 tahun berdiri, rasa perjuangan dalam penyebaran dakwah Islam yang dilakukan oleh para anggota Muhammadiyah mulai melemah dengan ditandai beberapa faktor, yaitu belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah membangun Muhammadiyah bukan didasarkan pada teori terlebih dahulu yang yang dilakukan secara rinci semestinya ini ya, tetapi apa yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ditemukan dalam Al-Quran segera beliau wujudkan dalam amalan yang konkret. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu berprinsip bahwa agama Islam adalah agama amal. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Quran Surat Maryam ayat 76 dan Ar-Rum ayat 15. Pada awal perjuangan Muhammadiyah, sikap ini tidak mengaburkan penghayatan seseorang terhadap hakikat Muhammadiyah. Akan tetapi, setelah perkembangan Muhammadiyah semakin luas dan anggotanya semakin banyak, semua ini mengakibatkan semakin jauh mereka dari sumber gagasan dan ide yang menjadi landasan berpijak organisasi Muhammadiyah. Karena itu, wajar bila akhirnya terjadi kekaburan penghayatan dasar-dasar pokok yang menjadi daya dorong Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan organisasi Muhammadiyah. Kedua, makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang secara tidak langsung maupun langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan Muhammadiyah. Berbagai pola pikiran, sikap hidup ataupun alam pikiran yang datang dari luar, di samping mempunyai nilai-nilai positif, ada pula nilai-nilai negatif yang menyertainya. Di sinilah arti penting rumusan resmi yang dapat dijadikan pegangan bagi keluarga besar Muhammadiyah dalam rangka mengantisipasi berbagai pengaruh negatif yang datang dari luar dan masuk ke Indonesia, utamanya kepada organisasi Muhammadiyah. Ketiga, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menurun akibat dari terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Perkembangan dan perubahan zaman dapat dinyatakan hampir seluruhnya mengarah kepada kehidupan duniawi dan sedikit mengarah pada peningkatan kehidupan rohani. Gejala semacam ini semakin lama semakin meningkat kadar kualitasnya. Bertitik tolak dari perkembangan semacam inilah tata nilai yang dianut oleh masyarakat sedikit demi sedikit mengalami pergeseran dan perubahan.
Dan sebagian masyarakat telah benar-benar mengalami pergeseran tata nilai dari semula sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rohani, bergeser kepada sedemikian menonjolnya nilai-nilai keduniawian dalam kehidupan sehari-hari, dan hal itu diprioritaskan. Tanda-tanda di atas mulai terlihat pula dalam tata kehidupan Muhammadiyah. Tujuan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah agar setiap anggota Muhammadiyah senantiasa memiliki jiwa dan semangat untuk mengabdikan diri dan memperjuangkan Muhammadiyah kepada masyarakat sesuai dengan tujuan awal Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fungsinya sendiri merupakan nafas, jiwa, semangat, dan pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasi yang harus dijadikan asa dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Ketiga, hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sendiri merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah SWT. Amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang akan sadar atas kedudukannya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri atas Quran Surat Al-Fatihah dan Iqra raditu billahi robba yang dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Serta ada isi mukadimah tersendiri sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat, tetapi yang saya cantumkan di sini tidak lengkap karena tidak cukup. Untuk lebih lengkapnya dapat teman-teman lihat di buku ART Muhammadiyah ataupun di jurnal-jurnal yang membahas tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri atas 7 pokok pikiran. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar pada tauhid, bertuhan, beribadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Ketujuh, pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Identitas dan asas Muhammadiyah terkandung dalam buku ADART Muhammadiyah di pasal 1 ayat 1 dan 2. Yaitu pada ayat 1 menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan pasal 2 berbunyi Muhammadiyah berasaskan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan tentang keanggotaan dan keorganisasian Muhammadiyah. Yang pertama ada keanggotaan Muhammadiyah, terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Indonesia beragama Islam, laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, dan mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Next. Luar biasa syaratnya adalah yang pertama bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usahanya. Lalu anggota kehormatan ialah
syarat dari anggota kehormatan ialah yang pertama beragama Islam dan berjasa terhadap Muhammadiyah karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Next. Tata cara untuk menjadi anggota dari Muhammadiyah diatur sebagai berikut. Anggota biasa yaitu mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syaratnya melalui pimpinan ranting atau ada ranting. Kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang. Yang kedua, pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan. Yang ketiga, pimpinan cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh pimpinan pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui pimpinan cabang yang mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui pimpinan ranting atau pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada ranting. Kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang. Yang keenam, pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan. Yang ketujuh, pimpinan cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh pimpinan pusat. Yang terakhir, pimpinan pusat memberi kartu tanda anggota yang telah disetujui melalui pimpinan cabang yang bersangkutan. Yang untuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan, tata cara menjadi anggota luar biasa dan anggota kehormatan diatur oleh pimpinan pusat. Pimpinan pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota luar biasa dan kehormatan serta dapat pimpinan wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan pimpinan pusat. Hak-hak anggotanya yaitu anggota biasa dapat menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan serta memilih dan dipilih dalam permusyawaratan. Yang kedua, mempunyai hak menyatakan pendapat. Dan anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan. Yang pertama, taat menjalankan ajaran Islam, menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya, berpegang teguh kepada kepribadian, taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan pimpinan pusat, mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya, membayar iuran anggota, membayar infak, anggota biasa, anggota luar biasa, dan kehormatan berhenti dikarenakan yang pertama yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh pimpinan pusat. Keorganisasian Muhammadiyah. Tingkat keorganisasian Muhammadiyah yang pertama ada ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Jadi pimpinan daerah itu setingkat dengan kabupaten atau kota, sedangkan cabang setingkat dengan kecamatan, ranting setingkat dengan pedesaan atau kelurahan, dan pimpinan pusat dan pimpinan pusat yang berada di pusat. Next. Peran cabang dan ranting sebagai ujung tombak Muhammadiyah. Cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam rekrutmen anggota dan kaderisasi. Cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam dakwah keagamaan. Cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam ukhuwah dalam organisasi lain. Cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam kuantitas dalam berorganisasi. Di sini tentang organisasi
Yang Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi seperti Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu beberapa organisasi Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang saya dan Putri dapat sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.